Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pertemuan atau sesi kelima dari mata kuliah CAD dan basis data teknik. Nah, pada sesi kelima ini, setelah kemarin kita membahas mengenai perencanaan produk, kita menuju ke tahap selanjutnya dari tahapan pengembangan produk, yaitu pengembangan konsep. Nah, pada tahapan pengembangan konsep ini ada 5 tahapan utama, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan pelanggan, yang kedua spesifikasi produk, yang ketiga pembuatan konsep, yang keempat pemilihan konsep, dan yang terakhir adalah pengujian konsep. Nah, masing-masing tahap ini akan kita bahas secara lebih lanjut gitu ya. Tapi pada sesi kali ini kita akan fokus pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, pada proses identifikasi kebutuhan pelanggan ini ada beberapa tujuan yang sebenarnya menjadi target dari proses ini. Yang pertama adalah memastikan produk yang akan dikembangkan itu fokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi bisa menjawab lah kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan laten atau kebutuhan yang tersembunyi yang tidak dapat diungkapkan oleh pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, menyediakan basis fakta untuk menjustifikasi spesifikasi produk. Yang keempat, membuat data rekaman tentang proses pengembangan aktivitas kebutuhan. Yang kelima, memastikan tidak ada kebutuhan pelanggan yang kritikal, yang terlupakan atau terlewatkan. Yang keenam, membangun pemahaman yang sama tentang kebutuhan pelanggan di antara semua tim pengembangan produk. Jadi, target-target ini sebenarnya kalau kita gabungkan gitu ya, kita simpelkan, itu bertujuan agar konsep produk yang kita buat nanti, yang kita tawarkan kepada pelanggan, itu mampu menjawab kebutuhan yang diinginkan pelanggan terhadap produk tersebut. Tentu dengan harapan bila itu bisa diterima oleh pelanggan, maka pelanggan akan mau membeli produk tersebut, sehingga tingkat kesuksesan produk baru yang kita luncurkan nanti itu jauh lebih tinggi. Nah, identifikasi kebutuhan pelanggan ini sendiri itu punya 5 tahapan gitu ya. 5 tahapan yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama adalah pengumpulan data mentah pelanggan. Selanjutnya interpretasi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, menyusun hierarki kebutuhan pelanggan. Yang keempat, menentukan kebutuhan penting relatif. Dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil. Nah, kelima tahapan ini akan kita bahas dalam sesi kali ini satu persatu, sehingga mahasiswa dapat memahami bagaimana sih proses identifikasi kebutuhan pelanggan itu dilakukan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu pengumpulan data mentah pelanggan. Nah, pengumpulan data mentah pelanggan ini adalah upaya untuk memperoleh informasi langsung dari pelanggan, tentu melalui jalur informasi yang berkualitas tinggi. Jadi nggak ngasal juga ini dilakukan gitu ya. Ada 3 metode yang umum dilakukan. Yang pertama dengan wawancara. Jadi tim pengembangan produk ini menentukan pelanggan mana yang diundang untuk dilakukan wawancara. Tentu wawancara ini bisa dilakukan oleh satu orang tim terhadap satu pelanggan gitu ya, atau lebih dari satu orang anggota tim terhadap satu pelanggan. Nah, wawancara ini umumnya berlangsung 1 atau 2 jam. Wawancara itu sendiri bisa dilakukan secara tatap muka atau bisa melalui sambungan telepon. Jadi tentu dengan meminta izin kepada pelanggan yang bersangkutan gitu ya. Yang kedua adalah FGD atau Focus Group Discussion. Jadi ini dilakukan dengan cara
kita mengundang beberapa pelanggan, biasanya sekitar 8-12 orang, terus dibuat dalam satu sesi diskusi yang kita tentukan seorang moderator untuk fasilitator dari diskusi itu sendiri. Jadi nanti dilempar beberapa topik untuk didiskusikan oleh pelanggan tersebut secara bebas tentu. Jadi fasilitator hanya mengarahkan saja atau moderator itu hanya mengarahkan saja. Nah, biasanya FGD ini dilakukan dalam satu ruangan yang transparan gitu ya, sehingga anggota tim pengembangan produk itu bisa mengawasi jalannya diskusi, atau ditempatkan kamera di situ sehingga anggota tim pengembangan produk bisa mengamati jalannya diskusi melalui siaran langsungnya gitu. Yang ketiga yaitu metode observasi produk. Nah, ini biasanya dilakukan dengan mengamati bagaimana cara pelanggan itu mengoperasikan produk yang sudah ada. Jadi misalnya produk baru yang mau kita luncurkan itu mau menggantikan produk A gitu ya, maka kita undang pelanggan-pelanggan untuk mengoperasikan produk A yang sudah kita jual selama ini. Oh, kesulitannya ada di mana, terus bisa kita tanyakan juga mereka gimana kekurangan yang selama ini atau kesulitan yang selama ini mereka rasakan, dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui kebiasaan pelanggan itu dalam mengoperasikan produknya atau dalam menggunakan produknya. Nah, ketiga metode ini umum dilakukan, tapi tentu tidak semua pelanggan itu menjadi sasaran dari kegiatan ini. Jadi tentu hanya pelanggan-pelanggan yang terpilih saja yang kita lakukan proses pengumpulan data mentah pelanggan. Jadi nggak ngasal gitu. Nah, ada 3 jenis pelanggan yang biasanya dilibatkan dalam proses pengumpulan data mentah pelanggan ini. Yang pertama yang kita sebut sebagai lead user. Nah, lead user ini pelanggan yang punya pengalaman dalam menggunakan produk perusahaan itu dalam jangka waktu yang lama. Ya, ibaratnya pelanggan setia lah lead user ini. Jadi pelanggan setia memang umumnya diundang untuk memberikan masukan. Yang kedua adalah extreme user, yaitu pelanggan yang menggunakan produk secara tidak biasa, atau misalnya orang-orang yang punya handicap atau berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, mereka tentu bisa memberikan masukan dalam sudut pandang mereka, apa kesulitan mereka, karena mereka bukan orang biasa gitu. Bukan pelanggan biasa, tapi pelanggan yang butuh perlakuan khusus. Yang ketiga itu adalah retail atau pedagang eceran. Kenapa? Karena pedagang eceran ini adalah ujung tombak dalam penjualan produk, dan mereka yang paling sering bertemu dengan pelanggan yang membeli produk perusahaan tersebut, sehingga tentu mereka sering mendapatkan masukan, komplain, membandingkan dengan produk kompetitor dan lain sebagainya. Nah, masukan-masukan dari retail ini juga menjadi penting artinya dalam pengumpulan data mentah pelanggan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan data mentah dari pelanggan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan interpretasi atas kebutuhan pelanggan tersebut. Jadi kenapa? Karena ekspresi dari kebutuhan pelanggan itu kan masih bersifat general, mungkin kalimatnya itu tidak teknis seperti itu. Jadi tim pengembangan produk harus mengolahnya menjadi kalimat teknis yang sesuai gitu, sehingga lebih terukur nanti sebenarnya kebutuhannya itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh misalnya pada produk termostat di sini ya, yaitu yang bisa mengatur suhu. Misalnya kita mendapatkan pernyataan dari pelanggan seperti ini, oh saya pingin itu termostat saya itu bisa dikontrol pakai ponsel, jadi nggak pakai remote khusus. Nah, kita interpretasikan itu dengan istilah bahwa termostat dapat dikontrol dari jarak jauh tanpa memerlukan alat khusus. Jadi seperti itu maksudnya. Pengen kontrol pakai ponsel tentu pengen kontrol dari jarak jauh gitu ya. Pakai ponsel tapi dari jarak dekat itu apa maunya gitu ya. Jadi misalnya pakai online lah gitu ya, dengan
aplikasi khusus dan lain sebagainya. Yang kedua, misalnya pelanggan itu punya sistem pemanasan dan pendinginan yang berbeda, jadi pemanasannya berbeda, pendinginannya berbeda, jadi alat yang lain gitu ya, dua alat yang berbeda, tapi dia pingin tuh termostatnya bisa handle dua-duanya. Nah, di situ kita interpretasikan bahwa termostat diharapkan dapat mengontrol sistem pemanasan dan pendinginan yang terpisah. Jadi heater maupun coolernya itu dia bisa ngatur keduanya. Jadi kita nggak butuh termostat yang berbeda untuk kedua sistem itu, cukup satu saja tapi bisa untuk dua sistem. Yang ketiga, misalnya saya ini selama ini kalau nyeting termostat tuh lelah gitu ya, karena harus manual di depannya gitu ya programnya. Nah, jadi bisa diinterpretasikan bahwa pelanggan tuh butuh agar termostatnya itu dapat diprogram dari posisi yang lebih nyaman, jadi nggak harus berdiri di depan termostatnya. Yang terakhir, misalnya kalau nanti ini termostat bisa diatur atau dikontrol secara online, saya khawatir nanti keamanannya gimana, jangan-jangan ada orang yang bisa akses gitu. Kan bahaya gitu, tiba-tiba ada orang yang bisa akses terus dia bikin panas gitu. Saya masuk rumah panas sekali atau dia setting dingin sekali, ya makin masuk rumah beku. Nah, yang seperti itu bisa kita interpretasikan bahwa pelanggan itu butuh kontrol termostat yang aman dengan akses yang terotorisasi. Jadi aksesnya nggak semua orang bisa akses. Nah, interpretasi seperti inilah yang diharapkan dari proses interpretasi kebutuhan pelanggan. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah hierarki kebutuhan pelanggan. Jadi menyusun hierarki kebutuhan pelanggan. Nah, tahap pertama dan kedua tadi itu biasanya menghasilkan pernyataan kebutuhan yang banyak sekali. Biasanya minimal 50 atau bahkan ratusan. Jumlah ini ya tentu menyulitkan oleh tim untuk menanggulangi semua. Masa ya mau ditanggulangi semua, kan repot sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan hierarki kebutuhan pelanggan dengan mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pengelompokan ini dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat urgensinya. Mana sih yang paling urgent untuk dipenuhi gitu, mana yang tidak terlalu urgent. Nah, jadi dengan begitu tim pengembangan produk bisa fokus nanti saat mengembangkan konsep produknya itu pada upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling utama dulu gitu. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, secara umum kebutuhan itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan laten, kedua primer, ketiga sekunder, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan laten ini merupakan kebutuhan yang umumnya tidak disadari oleh pelanggan dan tidak sedang ditawarkan oleh produk yang ada saat ini. Jadi pelanggan itu sebenarnya butuh, cuma mereka nggak sadar kalau butuh karena selama ini belum ditawarkan, jadi mereka nggak punya gambaran. Contoh gitu ya, dulu kita tahu ponsel itu ya fungsinya buat telepon gitu ya, terus muncul buat SMS, kita tahunya itu aja. Kita nggak sadar kalau dulu itu pelanggan tuh butuh buat foto, buat motret gitu. Sampai ketika Nokia dan Motorola itu nambahkan kamera di ponselnya pada sekitar tahun 2000-an lah gitu ya. Nah, begitu mereka tambahkan kamera pada ponsel, barulah pelanggan itu sadar kalau mereka itu butuh itu. Dan orang-orang mulai bergeser untuk mencari produk ponsel yang punya kamera. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pelanggan itu butuh dengan kamera pada ponselnya, tapi saat itu mereka nggak sadar kalau mereka butuh karena selama ini belum ada. Terus yang kedua adalah kebutuhan primer. Nah, tentu kebutuhan primer ini adalah kebutuhan utama pelanggan yang menjadi alasan pelanggan menginginkan produk baru. Jadi misalnya kekurangan dari produk yang lama itu menjadi kebutuhan primer pada produk yang baru. Terus yang ketiga adalah kebutuhan sekunder. Jadi pelanggan sih merasa butuh gitu ya,
tapi ya nggak harus sih, jadi bukan sesuatu yang urgent untuk dipenuhi gitu. Tapi misalnya itu dipenuhi, maka ini menjadi kelebihan suatu produk dibandingkan mungkin kompetitor yang lain yang nggak punya itu gitu. Sehingga bisa menjadi alasan tambahan untuk pelanggan membeli produk kita. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Jadi ini yang paling rendah ya, jadi nggak harus dipenuhi gitu. Cuma kebutuhan tersier itu umumnya ditawarkan bukan dalam bentuk produk utama, tapi dalam bentuk varian atau opsi. Jadi misalnya ada opsi tambahan ini gitu, fitur ini yang dijual secara terpisah, atau ada varian-varian produk yang lain yang melengkapi gitu. Nah, itu biasanya untuk mengcover kebutuhan sekunder atau tersier gitu. Jadi tidak masuk dalam kebutuhan primer. Nah, untuk menyusun hierarki kebutuhan pelanggan ini, maka ada prosedur yang harus dilakukan gitu. Biasanya kita tulis dulu semua pernyataan kebutuhan itu pada kartu-kartu terpisah. Setelah itu kita taruhlah di papan semua kartu. Terus dari situ kita coba eliminasi atau kita buang pernyataan-pernyataan yang kita anggap itu berlebihan. Nah, kita buang-buang dulu. Oh, yang ini nggak cocok ya, maksudnya yang ini berlebihan, nggak sesuai lah istilahnya. Baru sisanya itu kita kelompokkan berdasarkan kesamaan kebutuhan yang dinyatakan. Oh, ini sama-sama bicara soal kontrol, ini sama-sama bicara soal online, ini sama-sama bicara kebutuhan untuk portable, nah, segala macam seperti itu. Terus pada setiap kelompok-kelompok kartu itu kita beri label. Ini kelompok grup apa, ini grup apa, ini kelompok kebutuhan apa, ini kelompok kebutuhan apa, ini kelompok kebutuhan apa. Nah, dari kelompok-kelompok kebutuhan tersebut kita upayakan untuk kita kelompokkan lagi. Kita tarik ke dalam suatu kelompok besar yang ya jumlahnya kira-kira 2-5 kelompok sajalah berdasarkan jenis kebutuhannya. Jadi kita kelompokkan lagi. Yang dekat-dekat itu kita kelompokkan lagi. Nah, baru dari kelompok-kelompok besar itu kita kelompokkan berdasarkan urgensinya tadi. Mana yang masuk kebutuhan laten, mana yang masuk kebutuhan primer, mana yang masuk kebutuhan sekunder, dan mana yang masuk kebutuhan tersier. Nah, baru kita kelompokkan ke arah sana, terus kita susun hierarkinya seperti itu. Jadi dari situlah kita baru tahu ini mana yang paling urgent, mana yang tidak terlalu urgent. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun hierarki tadi, baru kita menentukan kebutuhan penting relatif. Jadi seperti ini, dari kebutuhan-kebutuhan tadi itu kita harus mencari kebutuhan pentingnya, mana yang paling penting, mana yang berikutnya, mana yang berikutnya. Itulah yang nanti menjadi fokus saat pengembangan konsep. Nah, untuk menentukan kebutuhan penting relatif ini tentu nggak mudah gitu ya. Banyak pertimbangan karena ini ada konsekuensinya terhadap proses pengembangan konsep selanjutnya gitu ya. Nah, biasanya ada 2 metode yang digunakan. Ini bisa diambil salah satu, bisa jadi dua-duanya dilakukan. Yang pertama adalah konsensus anggota tim, yang kedua ada survei pelanggan lanjutan. Nah, konsensus ini tentu dilakukan melalui rapat anggota tim, terus mereka saling berdiskusi. Nah, ini membutuhkan pengalaman anggota tim dalam berhubungan dengan pelanggan. Makin berpengalaman tentu hasilnya makin bagus, tapi kalau tidak mungkin hasilnya makin nggak akurat. Nah, yang kedua adalah survei pelanggan lanjutan. Jadi dari kebutuhan-kebutuhan penting yang sudah disusun tadi, yang sudah kita tentukan hierarkinya, itu kita survei lagi kepada pelanggan. Apa masukan pelanggan soal kebutuhan-kebutuhan tersebut? Mana yang menurut mereka paling penting? Nah,
Dari survei ini kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat, umumnya seperti itu. Nah, beberapa perusahaan terkadang menggabungkan keduanya agar hasilnya lebih baik gitu ya. Tapi ada beberapa pertimbangan tentu, yaitu masalah biaya, masalah kecepatan, dan masalah akurasi. Jadi kalau bicara soal biaya, tentu konsensus anggota tim yang paling murah, karena nggak perlu biaya lagi, udah tinggal rapat selesai. Kecepatan juga konsensus sangat cepat, sehari 2 hari bisa selesai. Tapi kalau bicara akurasi, tentu survei itu lebih akurat karena memang inputannya itu diperoleh dari pelanggan secara langsung. Nah, pertimbangan ketiga hal inilah yang mempengaruhi metode apa yang dipilih untuk menentukan kebutuhan penting relatif ini. Nah, yang terakhir, tentu setelah semua proses dijalankan, hasilnya itu diperoleh kebutuhan mana yang menjadi kebutuhan penting pelanggan, maka kita tetap harus evaluasi proses dan hasil yang dilakukan. Jadi ini refleksi diri, apa sih proses yang sudah kita lakukan, sudah cukupkah, terus apa ada yang perlu diperbaiki lagi, apa hasilnya sudah cukup memadai. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi refleksi oleh anggota tim sebelum melangkah ke proses selanjutnya. Kenapa ini penting? Karena dengan melakukan refleksi ini kita bisa mencegah terjadinya keputusan yang terburu-buru dan tidak maksimal, yang banyak celah kekurangannya. Dengan melakukan refleksi ini kita bisa berpikir atau melangkah secara hati-hati. Nah, demikian materi pada sesi kelima ini. Semoga bermanfaat. Saya harapkan Anda tetap rajin belajar, juga tetap menjalankan diskusi dan kuisnya, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tugas-tugas semua Anda kerjakan, karena itu berpengaruh pada penilaian mata kuliah Anda nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.